Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Putri Mahardika dari Prodi D3 Kebidanan Poltekkes Kemenkes Negeri Tanjung Pinang. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai sistem pernafasan. Sistem pernafasan pada manusia. Sistem pernafasan atau respirasi adalah sebuah sistem yang digunakan untuk pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Pada sistem ini terdapat dua sistem. Yang pertama ada sistem atas dan sistem bawah. Sistem atas meliputi hidung, faring, dan laring. Dan sistem bawah meliputi trakea, paru-paru, bronkus, bronkeolus, dan alveolus. Di video kali ini kita akan membahas mengenai bagian-bagian sistem pernafasan dan fungsinya. Berikut adalah gambarnya. Contoh gambar sistem pernafasan manusia. Seperti yang dijelaskan tadi, sistem pernafasan manusia terdiri dari dua sistem. Yang pertama ada sistem atas dan sistem bawah. Pada gambar ini, sistem atas meliputi hidung, sinus, adenoid, tonsil, epiglotis, dan faring. Pertama, kita akan membahas mengenai hidung. Hidung adalah gerbang utama keluar masuknya setiap udara kita bernafas. Di hidung ada rambut-rambut halus yang berfungsi untuk menyaring kotoran dan udara yang kita hirup. Jadi, pada hidung ini dipastikan bahwa udara yang kita hirup adalah udara yang bersih. Selanjutnya ada sinus. Sinus merupakan rongga udara dari tulang tengkorak. Sinus terdapat di dekat tulang pipi, tulang hidung, dan tulang dahi. Dalam sistem pernapasan manusia, sinus berfungsi untuk mengatur suhu kelembapan udara yang kita hirup dari hidung. Yang ketiga, ada adenoid. Adenoid adalah jaringan kelenjar getah bening yang ada di tenggorokan. Di dalam adenoid ini terdapat simpul sel dan pembuluh darah penghubung membawa cairan ke seluruh tubuh. Adenoid juga membantu Anda melawan infeksi dengan menyaring benda asing seperti kuman dan memproduksi sel limfosit untuk membunuhnya. Yang keempat ada tonsil. Tonsil adalah nama lain dari amandel. Amandel itu sendiri adalah kelenjar getah bening yang berada di dinding faring atau tenggorokan. Amandel sebenarnya bukan bagian penting dari sistem imun maupun pernapasan manusia. Jika amandel terinfeksi dan meradang, dokter dapat membuang atau menghilangkan lewat operasi. Dan yang terakhir, pada sistem atas ada faring. Faring atau tenggorokan adalah bagian atas tabung di belakang mulut dan rongga hidung yang menghubungkan ke saluran pernapasan lain, yaitu trakea. Dari faring ini akan menuju ke trakea. Sebagian dari sistem respirasi manusia, faring berfungsi menyalurkan aliran udara dari hidung dan mulut untuk diteruskan ke trakea atau batang tenggorokan. Bagian kedua ada sistem respirasi bawah. Sistem respirasi bawah meliputi laring, trakea, paru-paru, bronkus, bronkeolus, dan alveolus. Yang pertama ada laring. Laring atau kotak suara merupakan asal suara kita. Di laring ini fungsinya untuk mengatur saat kita makan, maka laring ini akan menuju ke proses pencernaan. Dan saat kita bernafas, laring ini fungsinya menutup saluran makanan supaya udara tersebut masuk ke dalam trakea. Selanjutnya yang kedua, dari trakea atau batang tenggorokan merupakan jalur yang memiliki fungsi vital untuk mengalirkan udara dari trakea menuju ke bronkus. Trakea ini panjangnya sekitar 10 cm dengan diameter 2,5 cm. Dari trakea, udara akan dialirkan ke bronkus. Bronkus merupakan cabang batang tenggorokan setelah paru-paru atau trakea. Bronkus ini merupakan saluran udara yang memastikan bahwa udara tersebut masuk ke bronkeolus dan masuk ke alveolus. Selanjutnya yang dari bronkus ini akan masuk ke bronkeolus. Bronkeolus ini merupakan
cabangnya lagi dari bronkus. Kalau ini adalah cabang yang pertama, dan bronchiolus ini adalah cabang yang lebih kecil lagi. Maka fungsi bronchiolus ini adalah sebagai jalur udara supaya ke alveolus. Dan selanjutnya dari alveolus ini terdapat seperti buah anggur. Jadi alveolus ini fungsinya untuk pertukaran udara, oksigen, dan karbon dioksida, yang mana hasil dari oksigen tersebut akan dialirkan ke seluruh tubuh melalui darah. Jadi penjelasan mengenai bagian sistem pernafasan dan fungsinya, perlu diingat kembali bahwa sistem pernafasan manusia adalah sistem yang digunakan oleh tubuh untuk menghirup oksigen dan mengeluarkan karbon dioksida, yang mana pada oksigen tersebut berfungsi untuk sebagai kelangsungan hidup manusia, menghasilkan energi, dan untuk manusia beraktivitas. Pada sistem pernafasan secara ringkas adalah kita menghirup udara melalui hidung dan disalurkan ke faring. Selanjutnya akan disalurkan ke laring, yang mana pada laring tersebut kalau kita bernafas akan menutup saluran pencernaan masuk ke saluran pernapasan, yang dimana udara yang kita hirup akan disalurkan ke trakea, yang dalam trakea itu adalah berbentuk seperti tabung, yang ujung cabangnya ke paru-paru kita dan ke bronkus. Dari bronkus tersebut akan disalurkan lagi ke bronchiolus, dan di dalam bronchiolus ini ada alveolus yang gunanya sebagai tempat pertukaran oksigen dan karbon dioksida, dan pada alveolus tersebut akan menghasilkan oksigen yang dialirkan melalui darah ke seluruh tubuh, maka kita bisa beraktivitas. Sekian yang bisa saya sampaikan, mohon maaf apabila ada kesalahan. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat.